Oke, selamat pagi. Pagi. Kali ini kita dari marketing ada Mas Arjun, Siski, Mas Dio, Mas Ajis. Kita akan bedah buku mengenai bukunya Marketing 4.0 bergerak dari tradisional ke digital, yaitu Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan. Dalam buku ini menceritakan dunia teknologi itu bergerak begitu cepat, sehingga setiap perubahan mempercepat perubahan berikutnya. Menjadi penting di lingkungan seperti itu untuk memiliki garis dasar dan titik referensi guna membantu pasar menemukan jalan ke depannya. Oke, terus jadi ada 8 aspek penting dari pemasaran berorientasi pada manusia dengan meningkatkan daya merek. Nah, sebab kita ini yaitu pemasaran yang berorientasi pada manusia untuk meningkatkan daya merek suatu brand. Yang pertama, ini ada empati dan pemahaman kebutuhan konsumen. Jadi seperti pemasaran berorientasi pada manusia dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap keinginan dan masalah konsumen. Jadi kita cari tahu problem konsumen itu apa, kebutuhannya apa. Ininya grafiknya seperti itulah. Ketika konsumen merasa dipahami, mereka cenderung memiliki koneksi emosional yang lebih kuat dengan merek itu. Jadi contohnya seperti merek menawarkan solusi yang relevan bagi kehidupan sehari-hari, konsumen akan lebih mudah ingat dan dipilih. Lalu yang kedua ada pengalaman dan personalisasi dirinya. Setiap konsumen ini merasa istimewa dan diperhatikan secara personal oleh brand. Pemasar yang berfokus pada manusia bertujuan untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen sehingga dapat menawarkan pengalaman yang baik untuk customer ini. Jadi intinya personal branding atau pendekatan yang disesuaikan dengan karakter konsumen akan menciptakan hubungan yang lebih dalam, meningkatkan loyalitas terhadap merek. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dio. Ya, lalu yang ketiga adalah penceritaan merek atau storytelling. Jadi poin di ketiga ini tuh ada 3, yaitu yang pertama adalah pentingnya storytelling. Kenapa penting? Karena cerita yang bermakna dan relevan itu dapat membangun hubungan emosional antara customer dan pemilik perusahaan. Lalu yang kedua itu ada koneksi emosional. Itu adalah konsumen itu lebih cenderung terlibat dengan merek yang memiliki cerita inspiratif dan emosional yang berhubungan dengan pengalaman mereka. Yang tiga ada lebih dari sekedar produk, yaitu adalah dengan storytelling. Ini merek itu tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga nilai-nilai dan misi yang dapat disukai konsumen. Jadi di sini itu kesimpulannya yang pertama itu pentingnya storytelling. Kita juga mengerti ya bahwa storytelling ini sangat memberikan peran penting untuk perusahaan. Kenapa? Karena dari storytelling ini kita itu bisa meyakinkan bahwa perusahaan kita itu bergerak di bidang apa, lalu sebagus apa, seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat itu ada interaksi 2 arah dan keterlibatan sosial. Di sini saya ada 3 poin. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi 2 arah. Kenapa? Karena pemasaran berbasis manusia menekankan komunikasi timbal balik antara merek dan konsumen. Dan yang kedua, mendengarkan feedback konsumen itu seperti secara langsung itu maupun melalui media sosial, dan juga itu adalah sesuatu aspek yang sangat penting. Yang ketiga ada autentik dan transparan. Apa itu? Interaksi yang jujur dan transparan itu membuat konsumen merasa dihargai. Jadi kesimpulan dari interaksi 2 arah ini saya ambil ini sangat penting ya teman-teman untuk sebagai kita perusahaan serta konsumen, karena interaksi 2 arah ini kita bisa secara langsung berhadapan dengan konsumen. Kita meyakinkan bahwa produk kita ini baik, produk kita ini ada kekurangan apa, ada kelebihan apa, seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Oke, kita lanjut ke poin nomor 5 ya, yaitu adalah nilai dan misi sosial merek. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap nilai-nilai sosial dan misi dari sebuah merek. Jadi pastikan teman-teman itu punya nilai-nilai ya, dan misi merek itu yang kuat gitu ya, yang bisa disimpulkan dari teman-teman yang tadi bercerita ya gitu. Lalu
kita juga harus mengangkat isu-isu seperti lingkungan, keberlanjutan, atau keadilan sosial. Nah, ketika konsumen merasa bahwa merek memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka atau bisa dibilang yang relate ya dengan mereka, maka daya tarik merek akan meningkat karena mereka merasa terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar produk. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat itu ada brand yang disertakan produk buatan Indonesia gitu kan. Jadi seakan-akan secara tidak langsung merek kata-kata tersebut itu menunjukkan kita sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai konsumen besarnya gitu kan. Jadi sangat terlibat gitu. Itu kayak apa Mas Bian itu? Cintailah produk Indonesia. Atau lagi ada produk yang ini daur ulang ya, ada tulisannya ini adalah produk dari daur ulang sampah. Nah, sehingga banyak orang-orang yang merasa wah ini relate dengan saya nih suka banget lingkungan gitu kan, saya ini pecinta alam gitu kan. Jadi seakan-akan dia merasa merek itu relate sehingga membeli produk yang tadi daur ulang tadi yang tanpa plastik misalnya gitu. Jadi nilai dan misi sosial merek itu juga penting karena itu menyangkut pautkan antara kerelatan ya suatu merek dan juga konsumen gitu ya. Oleh karena ada emosi dan koneksi personal. Sebenarnya semuanya ini hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di poin ke-6 ini dalam pemasaran berorientasi pada manusia, elemen emosional seringkali lebih kuat daripada faktor rasional dalam menarik konsumen. Merek yang mampu memicu emosi positif seperti rasa bahagia, nostalgia, atau inspirasi lebih mungkin untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, ini juga hampir sama dengan yang kelima tadi ya teman-teman ya. Kalau yang keenam ini mungkin yang lebih ke emosinya gitu bahagia, nostalgia, atau inspirasi gitu kan. Bahkan ada suatu merek di perusahaan game itu sengaja membuat game yang pixel gitu, yang benar-benar model dulu gitu, tapi rame gamenya. Nah, seperti itu adalah cara merek untuk menambah daya tarik mereknya dengan membuat kita menyentuh emosi daripada konsumen dengan cara bernostalgia. Itu tadi ya, gitu. Betul. Oke, silakan dilanjut. Oke, sekarang kita masuk ke poin ke-7 ya, yaitu kepercayaan dan loyalitas gitu. Nah, salah satu fokus utama dari pemasaran ini berorientasi pada manusia adalah membangun kepercayaan antara merek dan konsumen gitu. Seperti yang dicontohkan Mas Aziz tadi, kalau ada perusahaan game yang membuat game yang modelnya zaman dulu yang pixelate gitu, itu karena game seperti itu banyak banget komunitasnya di zaman itu. Nah, dia ingin membangun lagi loyalitas customer itu tadi, kepercayaan dari pemain-pemain dulu untuk merasakan game di model baru tapi dengan nuansa yang lama gitu. Nah, dengan memberikan pengalaman yang konsisten, berkualitas dan juga sesuai harapan, merek dapat memenangkan loyalitas konsumen itu tadi. Jadi merek yang transparan, jujur dalam operasinya akan lebih cepat mendapatkan kepercayaan yang menjadi fondasi kuat untuk menarik konsumen. Itu sangat berlaku banget buat perusahaan yang dikatakan oleh Mas Aziz tadi di poin ke-6 dan 5 gitu ya. Seperti itu. Lalu di poin ke-8, teknologi itu untuk meningkatkan pengalaman manusia. Nah, teknologi ini memainkan peran penting dalam pemasaran berorientasi pada manusia dengan menggunakan data analitik dan kecerdasan buatan atau AI. Udah sering banget didengar ya dari telinga kita ya. Jadi merek dapat memahami perilaku konsumen lebih baik dan memberikan rekomendasi atau layanan yang lebih personal gitu. Tapi penting untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan aspek kemanusiaan supaya konsumen tetap merasa terhubung secara personal dengan merek. Jadi meskipun sekarang kita diliputi dengan dunia AI dan bantuan dari komputer atau digitalisasi gitu ya, tapi kesadaran konsumen terhadap komunikasi secara personal melalui sales yang benar-benar sales bukan robot gitu ya, itu sangat berbeda gitu loh. Jadi diusahakan kalau kita udah punya teknologi yang cukup mumpuni, tetap diusahakan untuk merangkul konsumen dengan perilaku manusia yang sewajarnya, seperti itu sih. Oke, jadi kesimpulannya itu pemasaran berorientasi pada manusia itu menekankan pentingnya koneksi emosional kepada pelanggan. Jadi intinya fokus pada kebutuhan, aspirasi, emosi konsumen mereka. Merek dapat menciptakan daya tarik yang lebih
mendalam dan membangun loyalitas jangka panjang lagi. Intinya seperti itu. Mungkin sekian pada buku kali ini yang tentang membahas marketing mix dari Kepler ini. Jadi sekian, kita bertemu di pada buku selanjutnya dan bye bye.